love roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. You, that girl, being sung by a choir, and folks dress up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. And tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa on his way, he loaded lot of toys and goodies on his sleigh. And every mother child is going to spy to see if reindeer really know how to fly. Oh, and so I'm offering this simple praise to kids from 192. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Praise to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to Mari memuji dan memuliakan Tuhan merupakan tema kita pada tahun ini. Kita rindu setiap jemaat memiliki hati untuk selalu memuji dan mengagungkan Tuhan. Karena kita percaya dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Masa pandemi saat-saat ini, saya tahu banyak kesulitan, banyak kesukaran yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita mau terus percaya, kita mau terus berharap kepada Tuhan bahwa Dia baik, Dia ajaib, kuasanya sempurna buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ladies and gentlemen, please welcome to Symphony Natal 2020. Welcome aboard to our host tonight. Please give it up to Mr. Joko Kristianto and Miss Tessa Castanya. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita dapat bergabung bersama tentunya dalam acara
Simfoni Natal 2020. Ya. Oke, sebelum kita memulai rangkaian acara dan diskusi kita akan mulai dengan doa. Tentunya. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ketika dunia sedang mengalami begitu banyak masalah dan persoalan Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh memuliakan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui diskusi yang hendak kami lakukan pada saat ini. Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu, kepada kami, sehingga yang kami diskusikan hasilnya boleh menguatkan, boleh membangun dan memodali kami untuk kami melangkahkan kaki kami menghadapi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai rangkaian acara kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar Haleluya. biasa sekali Om Joko Benar hari sekali, ini ya. Mbak Tessa. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita masuk ke dalam acara selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Evata Singer. Selamat menikmati. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bersuka cita sebab Tuhan kita sudah lahir bagi kita semua. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, mari sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita memberi glory bagi Tuhan kita. Haleluya. Muliakan Tuhan. Muliakan Yesus manise, sio sungguh manislah wangi. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manislah wangi. Oh Yesus
lawangi. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis so lawangi. Yesus. Non, sekarang nih pandemi. Jadi kita semua ibadah online. Online. Daring meren. Hah? Daging? Siapa mau jual daging dalam gereja? Saya ada. Saya boleh jual-jual daging dalam gereja. Sama pengaturan jual-jual daging dalam gereja. Saya ada itu cerita. Daring. Aduh, begini. Jadi, daring itu ibadah online. Nah, jadi ngana mesti mengerti zaman ini sadiki Bazom, sadiki YouTube. Lalu ngana mesti beli akang kuota for ibadah online. Lalu stop. Oseni ya, kalau bicara yang betul, persis kayak kereta api. Seng ada berhenti, ya. Jadi sekarang kita beta nih mesti beli akang kuota di mana? Di warung, di toko harus beli berapa kilo? Jadi sekarang torang ndak perlu pergi gereja, tapi soal bastel dandan jangan lupa, itu nomor 1. For apa? For foto. For apa? For taruh di sosmed supaya kasih ingat for yang lain. Tuh, seng bisa. Siapa pun ajaran mau memuji Tuhan di dalam rumah nih? Mana ada cerita begitu? Memuji Tuhan tetap harus di gereja. Tos, ulah paseanya. Aya nama ibadah di bumi, di gereja, sami wae berkatna, oke? Ayeuna hate jeung pikiran ibadah teh fokus ka Yesus. Ulah seueur gaya. Ngartos ulah seueur gaya. Baik, telah hadir bersama dengan kita, yaitu pendeta hamba Tuhan tepatnya, yang sangat luar biasa sekali. Saya perkenalkan Bapak Pendeta Lodi Sairang. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan, saya ingin bacakan sekaligus memperkenalkan siapa beliau sesungguhnya. Nama lengkapnya adalah Ludwig Edward Sairang, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 2 September 1972. Masih sangat muda sebetulnya Pak Pendeta. Muda sekali. Luar biasa. Dan beliau adalah seorang gembala sidang di GPDI City Light Church. Kemudian beliau juga dikaruniai seorang istri dan 3 pangeran yang pasti ganteng ya Pak Pendeta ya. Kayak bapaknya Pak. Kayak bapaknya. Dan beliau memiliki hobi rupanya traveling dan bermain musik. Wow. Nanti mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak hal dari hobinya beliau, dari apapun yang beliau laksanakan selama ini berdasarkan tema yang kita mau diskusikan. Karena pada saat ini kita diberkati dengan hadirnya seorang hamba Tuhan yang secara bilangan usia masih relatif muda, tapi jam terbangnya itu luar biasa. Dan kehebatan seseorang bukan ditentukan oleh usianya ya, tetapi oleh kerendahan hati dan oleh kerelaannya untuk mau melayani Tuhan. Puji Begitu Tuhan. ya Pak Pendeta ya? Puji Tuhan. Amin. Mari silahkan kita akan lanjutkan acara selanjutnya dengan talk show kita. Bapak Pendeta,
Kalau kita menyaksikan, mendengarkan, membaca situasi yang terjadi pada saat ini, bukan hanya Indonesia, tetapi dunia sedang mengalami satu kesulitan. Iya. Dan biasanya ketika kesulitan ini yang terjadi, maka yang biasa muncul adalah dengan mengeluh. Betul sekali. Yang biasa muncul Mbak Tessa kan biasanya dengan kecewa, Iya. lalu orang itu tidak bisa bergerak lagi. Kan? Nah, tema kita adalah memuliakan Tuhan ini, Bapak Pendeta. Jadi yang ingin kita diskusikan, yang ini kita tanyakan sebetulnya, kenapa kita mesti memuliakan Tuhan, Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Oke, panjang juga pertanyaannya. Kita pasti dikejutkan lah ketika masuk di tahun 2020 ini. Ada sebuah pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Iya. Di mana seluruh dunia saat ini mengalami hal yang sama. Ya. Biasanya kalau masalah-masalah itu lebih kepada lokal di satu negara masing-masing. Iya. Tapi kali ini seluruh dunia dari ujung ke ujung lah merasakan pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh semua orang, semua lapisan, dari yang high sosial maupun yang low sosial, semua merasakan pengalaman yang saya pikir hampir sama lah. Ya, ya, ya. Tapi dari kacamata Kristen, dari sebagai anak Tuhan, kita mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan. Amin. Iya. Bagi saya inilah waktu di mana kekristenan itu harus benar-benar tampil untuk memperlihatkan kemurniannya. Justru masalah bagi saya pandemic 19 ini, COVID-19 ini adalah suatu masa pemurnian di mana orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, karena we know that Kristen is not a religion ya. Kristen itu bukan agama. Iya. Kristen itu kan bagaimana kita mengikuti ya, menjadi pengikut Kristus. Benar. Kristen itu adalah kehidupan itu Ya. sendiri. Ya, Nah, ya. disinilah satu tahun inilah kita sudah mau berakhir tahun ini. Tahun yang Tuhan izinkan semua orang percaya di kolong langit ini harus tampil murni. Kemurniannya benar-benar diuji oleh Tuhan. Dan justru seperti tadi, apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus bersungut-sungut? Apakah kita harus berteriak? Atau sebaliknya, kemurnian kita semakin terlihat justru dalam keadaan yang gak baik ya. Dulu kantong tebel gitu ya, isi dompet tebel, sekarang juga tebel tapi cuma kartu nama isinya gitu ya. Masih nggak sih kita memuji Tuhan? Masih kan kita berkata terima kasih Tuhan? Kan kita tahu ekonomi drop, ya sosial juga mengalami kemerosotan, nah, banyak aspek lah. Ya kemana-mana kita dengar lah, aduh gimana tolong didoakan Pak Pendeta, usaha saya, bisnis saya, usaha traveling close ya, usaha hotel, pariwisata down semuanya deh. Nah di saat-saat seperti ini masih nggak kita bisa menunjukkan kemurnian kita sebagai anak Tuhan. Iya, Bahwa kita apapun keadaannya, kesulitannya, kesukarannya, kita masih tetap dapat memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tapi itu dari sisi manusianya kan, dari sisi sikap kita. Yang ingin saya tanyakan lebih dalam, ada nggak dasarnya secara alkitabiah, secara teologis, di mana firman-Nya mengatakan bahwa memuliakan Tuhan itu mesti kita lakukan, Pak Pendeta? Oke, saya mau angkat sedikit satu cerita ya dalam Alkitab. Ya. Satu kali Yesus sampai di satu daerah Samaria, tepatnya di Sikar. Di sana ada sebuah sumur dan Yesus ada di situ. Sumur itu dinamai Sumur Yakub. Pada saat Yesus sedang beristirahat di situ karena murid-muridnya sedang keluar mencari makan, seorang perempuan datang kepada Yesus. Betul ya? Yohanes pasal 4. Dan kemudian singkat cerita, encounter perempuan itu mengalami perjumpaan dengan Allah. Singkat cerita, akibat perjumpaan dengan Allah itu dia dipulihkan. Karena kan tiba-tiba waktu Yesus tanya, mana suamimu? Aku nggak ada suami. Yesus bilang, iya emang nggak ada sekarang. Soalnya udah 5 sih gitu ya. Nah sekarang itu hanya kumpul-kumpul biasa gitu ya. Wah dia kaget, dia bilang siapa orang ini? Maka ayat 19 Yohanes pasal 4. Wah aku tahu ini sekarang bukan orang biasa nih. Kemudian setelah dia dilawat, dijamah, mengalami perubahan akibat perjumpaan dengan Tuhan itu, ini pertanyaan muncul dari perempuan ini.
ayat 20 Yohanes pasal 4. Nenek moyang kami mengatakan menyembah di gunung ini. Ya. Sedang engkau orang Yahudi maksudnya mengatakan bukan di gunung ini, tapi di Yerusalem. Ya. Konsep menyembah itu ya, kalau ada di gunung ini atau di Bukit Yerusalem atau di Gunung Moria. Dan ini yang menarik, tiba-tiba Yesus memberikan penjelasan ya, karena akibat orang setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang harusnya lahir di hatinya adalah mencari Tuhan, adalah menyembah Tuhan. Nah, waktu dia menyampaikan, dia bilang yang dia citakan tadi ayat 19, ayat 20, nenek moyang kami gunung ini, engkau berkata di Yerusalem, dan Yesus memberikan penjelasan. Menarik sekali bilang, akan tiba waktunya. Nah ini menarik sekali, dan sudah tiba sekarang. Penyembah benar harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah ini menarik menurut saya, karena setelah kita menerima Yesus, step pertama yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pertanyaan saya tadi adalah bahwa memuliakan Tuhan itu dasarnya di dalam Alkitab ada ya Pak Pendeta ya? Jelas. Nah itu yang mesti kita perhatikan, bahwa saya bisa tunjukkan, sebenarnya bisa kita temukan sih banyak Alkitab itu, dasar-dasar Alkitab. Tapi ini satu cerita, dari satu cerita saja kita temukan bahwa ketika seorang dipulihkan, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyembah Tuhan. Oke. Nah Pak Pendeta, Mbak Tessa juga tahu lah, beliau sebagai wanita karir yang saat ini sedang bukan hanya naik daun tapi terbang tinggi, Pak. Wow. Seringkali orang itu kan ketika dia melakukan sesuatu pusatnya pada aku nih. Dia tampil dengan pakaian, dengan gemerlapnya perhiasan supaya aku nih dipuji gitu kan. Tapi ini masalahnya adalah memuji Tuhan nih Pak Pendeta. Apa pentingnya? Nah gitu kan. Kalau tadi kan sebuah keharusan. Oke, itu keharusan. Tapi pertanyaannya, apa pentingnya sih muji Tuhan gitu? Ya. Nah, kembali ke cerita tadi nih, Yohanes 4, perempuan Samaria itu. Ada persoalan di batin perempuan ini. Ya. Persoalan pertama, ada kebencian. Itu ekspresinya dilihat kan, waktu Yesus bertanya awalnya kan, berikan aku minum. Perempuan ini kan bilang, masakan kamu orang Yahudi berbicara kepada aku orang Samaria? Berarti ada masalah di batinnya nih. Ya, itu pertama, masalah di batin. Hal yang berikut kemudian Yesus menceritakan, menggelitik apa yang sebenarnya ada dalam hidupnya. Jadi ada gejolak batin ternyata. Karena kemudian Yesus bilang begini kan, kalau kamu minum air yang kuberikan, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Tapi dari sana, kata Tuhan, akan terpancar kehidupan. Menyembah itu bukan hanya, saya ulangi ya, menyembah itu bukan hanya sebuah sikap kita menaikkan pujian dan penyembahan. Tapi penyembahan itu sebuah kebutuhan roh. Oke, nah ini menarik nih Pak Pendeta. Ya. Karena ternyata yang bisa membuat kita terpenuhi kebutuhan roh kita adalah ketika kita menyembah. Dan itu terbukti apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu mengubah wawasan perempuan ini, dan akhirnya benar dia memang mau cari tahu gimana dong kalau menyembah nih. Kata nenek moyang kami gunung ini, engkau bilang di sana. Jadi yang mana nih? Jadi langsung muncul tuh. Dan memang itu yang menjawab, menyelesaikan seluruh kebutuhan rohnya, konflik batinnya, dan benar-benar akhirnya wanita ini bisa menang secara roh ya. Jadi saya katakan sekali lagi, penyembahan adalah sebuah kebutuhan roh. Kita kan tahu tubuh kita, dari manusia kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kita pasti selalu makan, itu kebutuhan tubuh. Kita suka nonton, hiburan, itu kebutuhan jiwa. Tapi kebutuhan roh adalah ketika kita menyembah Tuhan. Jadi betulkah kalau saya mengatakan begini Pak Pendeta? Jadi sebetulnya ketika seseorang itu memuliakan Tuhan, tadi kan memuji,
pada saat yang sama orang itu sebetulnya sedang merendahkan hati dan dirinya. Dan pada saat itu maka roh Tuhan itu akan mengalir dan memberkati orang yang bersangkutan. Begitu Pak Pendeta? Iya, karena itu kan sekali lagi penyembahan itu sikap batin ya, sikap hati loh. Tidak ditentukan oleh tangan kita harus bagaimana, baju kita pakai apa, tapi sikap hati. Oke. Iya. Oke. Baik Om Joko, Om Lodi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi pembahasan firman Tuhan kita sore hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Evata Singer. Kami persilakan. Selamat menikmati. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Kita tinggikan dia, Raja di atas segalanya. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Kembali lagi bersama dengan kami tentunya di dalam acara Simfoni Natal 2020. Tadi ada pertanyaan yang tertunda Pak Pendeta ya. Setelah beberapa. Sebetulnya kalau begitu siapa dong yang boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan? Orang kayakah, orang yang merasa kaya, yang merasa miskin, atau siapapun gitu? Menurut Pak Pendeta seperti apa? Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Jadi selama kita masih mendapatkan kesempatan untuk bernafas, itulah waktu bagi setiap kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Berarti memang kira-kira 2-3 tahun yang lalu satu lagu yang viral. Gimana hidup tuh? ini adalah kesempatan. Begitu ya? Rupanya seperti itu. Puji Tuhan. Iya. Om, ini kebetulan nih Om, kelihatannya sudah ada penelpon dari jemaat yang ada di rumah nih kelihatannya nih. Oke. Kita sapa terlebih dahulu. Halo? Halo, dengan siapa? Di mana? Ya halo, saya dengan Koko di Yasmin. Dengan Pak Koko di Yasmin. Baik, Iya. silakan Pak Koko. Iya, selamat sore Om Lodi ya. Selamat sore. Iya, saya mau bertanya nih Om. Kira-kira nih Om, apa dasarnya kita harus memuliakan Tuhan? Itu pertama. Terus yang kedua, seperti yang kita tahu Om, di era pandemik nih seperti sekarang ini,
keadaan dunia yang semakin sulit, banyak umat Tuhan yang terkena imbas nih Om, kayak PHK, pemotongan upah, penurunan nilai investasi, pokoknya sebagainya Om. Bagaimana Om caranya agar dari mulut kita tetap memuji Tuhan, bukan persungutan yang keluar dari mulut kita? Oke, baik, terima kasih Om. Baik, terima kasih Pak Koko yang ada di Yasmin. Baik, silakan Om Oke. Lodi. Dua pertanyaan Iya, ya. betul sekali. Pertanyaan pertama dasar Alkitab ya. Betul. Tadi kita sudah singgung sedikit di Yohanes 4 ayat Iya. 20 sampai 23 tentang bagaimana kita setelah ditebus kemudian sifatnya perintah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi selain itu juga kita juga tahu bahwa pujian dan penyembahan adalah sebuah kebutuhan roh. Ya. Pada saat kita menyembah, kita sedang memuaskan, memenuhi kebutuhan roh kita. Ya. Dan yang ketiga juga itu kalau kita baca Yohanes 4 ayat 23, itu kan ditulis begini, karena Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi salah satu bentuk memuaskan kehendak, keinginan hati Tuhan adalah menyembah. Jadi penyembahan itu selain dia perintah, selain dia kebutuhan roh, namun yang ketiga juga adalah memuaskan kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, ini sekali lagi saya katakan, ini kan tadi saya berawal dari saya bilang keadaan ini proses pemurnian lah. Masih nggak kita mau menyembah Tuhan? Masih nggak kita memuji Tuhan? Karena sebenarnya yang Tuhan inginkan justru penyembahan yang hadir, ya, yang lahir dari hati, lahir dari hati. Kalau kita di gereja nih ya, di gereja ya, pada saat ada musik, ya, ada pendetanya, ada worship leadernya, ya, kita bisa mata ke mata, bisa lihat. Kita lihat sebelah kanan sungguh-sungguh, kita juga sungguh-sungguh gitu. Lihat sebelah kiri gemetar, kita juga ikut gemetar. Gitu. Tapi di rumah kan itu nggak ada kanan kiri, muka belakang. Justru itu tantangan yang terbesar buat kita. Masih nggak kita punya menikmati atmosfer yang sama, suasana hati yang sama, sekalipun nggak ada yang nonton, mungkin cuma di layar TV atau cuma di layar handphone, kita masih mau nggak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya contoh ada beberapa gereja di Sulawesi Utara, dia mewajibkan semua jemaatnya berpakaian rapi dan difoto. Itu sebenarnya membangun atmosfer, karena memang penyembahan itu kan juga atmosfer, menghadirkan suasana surga. Nah, ini tantangan sebenarnya. Jadi sekali lagi justru ini waktu bagi kita untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya pada saat di tengah-tengah kesukaran. Jadi saya ingat ya, kenapa Ayub mengalami kesukaran yang luar biasa. Saya menyebutnya tuh extreme test lah, ujian yang ekstrim. Gak ada saya pikir ujian sebesar dan seberat Ayub. Tapi justru di tengah-tengah kesukaran, pertama dia menemukan siapa dirinya. Itu kalimat yang diucap oleh Ayub dalam Ayub pasal 1. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, ini kalimat terakhir. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, sementara kita menunggu. Jadi saya ingin nanya lagi nih, karena sungguh semakin menarik nih. Pak Pendeta, di dalam satu gereja ada begitu banyak orang dengan berbagai macam karir. Begitu kan? Berbagai macam hal yang mereka miliki dan masing-masing berbeda. Gitu kan? Nah, pertanyaan saya nih, bentuk pemuliaan Tuhan itu seperti apa? Ini kan kita bicara bukan hanya sekedar kalau ada di mimbar kita angkat tangan, tetapi ketika kita menjadi jemaat yang biasa, maksud saya lagi di kursi, ya kita duduk manis, bahkan diajak berdiri pun kita enggan, gitu kan? Misalnya seperti itu. Nah, barangkali Pak Pendeta bisa sampaikan kepada kami, bentuk-bentuknya memuliakan Tuhan seperti apa sih sebetulnya? Nah, ini lebih menarik jadinya. Penyembahan itu kan yang tidak bisa dibatasi hanya sebatas melodi, suara yang kita ciptakan. Itu nggak bisa dibatasi seperti itu. Karena ternyata penyembahan yang sesungguhnya adalah hidup kita ini sendiri. Iya. Kolose bilang kan, surat Kolose bilang apapun yang kita lakukan, lakukanlah bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Artinya hidup kita, sikap kita,
tutur kata kita, tindakan kita, respon kita, itulah penyembahan. Jadi kalau saya bisa kesimpulkan, penyembahan itu bukan waktu kita ada di gereja, mendengar musik dan mengikuti pujian dengan notasi yang tepat, melodi yang tepat, dan diberikan ruang untuk melakukan praise and worship, making melody with your own self. Nggak sebatas itu loh ternyata. Ternyata pujian penyembahan itu hidup kita. Amin. Bisa nggak orang begitu ngelihat kita langsung kayak dia bersyukur gitu ya, karena dari dalam hidup kita itu Surat yang terbaca. betul. Jadi Luar biasa. bahkan saya bisa bilang hidup kita itu seperti melodi-melodi indah yang didengar oleh orang. Waduh, kalau Tessa lewat, aduh ini anak baik. Aduh kalau Mas Joko, aduh bukan ganteng ya, bukan ya. Ganteng prestur. Ya ganteng. Ya. Cuman rasa aja, aduh kok ada orang yang sebaik ini. Itu kan itu bagian dari pujian penyembahan. Jangan sampai begitu Mas Joko lewat, ya lagi lewat, jangan sampai begitu ya kan. Artinya kita maunya sih hidup kita itu jadi suatu korban yang berbau harum dan bisa dihirup, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah Betul pujian sekali. penyembahan. Dan saya pernah dengar di dalam sebuah ilmu manajemen katanya ada bahasa mengatakan branding you. Jadi ada 3 tipe. Kalau ada orang yang pertama dibilang ini, kalau ada dia kacau. Yang kedua, tipe kedua adalah ya ada apa nggak ada sama aja. Dan yang ketiga nih Pak Pendeta, sampai dipakai di iklan nih, nggak ada loh, nggak rame, asik. gitu. Ya, menarik sekali dan rasanya memang dalam kehidupan kita harus seperti itu rupanya. Nah, Bapak Pendeta, satu pertanyaan lagi yang saat ini sedang berkembang adalah begini. Bagaimana menurut Bapak Pendeta? Apakah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu memang pada saat ini nih, ya cukup di rumah karena tersedia online, atau memuji Tuhan itu ya memang harus di gereja? Situasi seperti ini, bahkan ada di video yang tadi sempat ditayangkan itu juga terjadi satu kegalauan, dilema. Ada anak-anak Tuhan yang ya mumpung ada online, jadi sekarang ini saya bisa melakukan banyak hal, kemudian nanti ibadah. Atau seperti apa? Emang ini Om Lodi, gimana? sebelum dijawab nih Om Joko dan Om Lodi, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan pujian dari pemuda-pemudi GPDI Tiberias Bogor. Kami persilakan. Semangat menikmati. Was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. There was nowhere the angels did say, was the certain poor shepherd in fields as they lay, in
Kembali lagi bersama dengan kami. Silakan Om Joko. Iya, Pak Pendeta. Jadi dalam suasana seperti ini banyak orang atau anak-anak Tuhan itu menjadi galau nih. Jadi bahkan ada potongan video yang ada di atas ya. Ada sekelompok orang mengatakan begini, udah toh memuji Tuhan bisa dimanapun gitu kan. Sehingga kemudian ketika ada kesempatan untuk online, ya udah saya online saja dan tidak pernah datang kembali ke gereja. Yang kedua kemudian enggak, pokoknya ibadah ya harus di gereja gitu. Karena tanpa di gereja namanya enggak ibadah gitu kan. Nah, situasi ini kan kemudian kan merebak di mana-mana. Nah, menurut Bapak Pendeta seperti apa, Pak? Wah, ini memang pergumulan semua gereja lah. Ya, beberapa minggu lalu saya dapat telepon dari satu bapak gitu ya. Ya. Gitu, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, terus dia bilang gini, sekarang gimana? Wah, puji Tuhan Pak Gem, sekarang saya hari Minggu bisa langsung 5 gereja. Pagi jam sekian di sini, jam sekian di sini. Jadi ternyata gereja itu sejauh jempol. Langsung pindah gitu ya. Nah, ini pergumulan sehingga akhirnya udah punya kebiasaan yang baru, kebiasaan online sehingga waktu mau onsite sulit. Ya. Nah, saya tadi singgung soal kebutuhan roh. Ya. Kebutuhan roh itu ada 3. Pertama penyembahan, kedua firman, ketiga persekutuan. Nah, ini harus dipenuhi juga fellowship, persekutuan itu. Sebenarnya bergereja itu kan bukan sekedar liturgi belaka loh. Oh iya. Ke gereja itu kan ada kebutuhan yang kita dapat, itu fellowship, persekutuan. Nah, ini yang harusnya disadarkan oleh jemaat bahwa kita butuh ini 3 hal ini. Kita butuh butuh penyembahan, itu bisa dilakukan secara online. Kita butuh firman, ya kita bisa dengar melalui online. Tapi fellowship itu memang agak sulit kalau dilakukan oleh online. Agak sulit saya bilang gitu ya. Mungkin prosentasenya kecil, walaupun ada tapi nggak sebesar ketika kita bertatap muka, walaupun nggak ketemu ya, tatap muka, apa kabar? Iya sehat, Tuhan. Itu kan beda ekspresinya ya. Ketemu Pak Mas Joko nih, Mas ganteng banget, seneng. Itu kebutuhan roh loh. Kita bukan masalah dipujinya, bukan masalah kita saling connecting ya. Jadi saya ketemu Tessa cantik banget hari ini. Sekedar ngomong walaupun nggak ketemu, nggak pernah bersentuhan, tapi itu fellowship. Itu kebutuhan yang harus terpenuhi juga. Sehingga jemaat seimbang. Kita dengar tragis lah ya, hari-hari ini ada banyak orang harus bunuh diri. Ya. Di daerah Toraja banyak, daerah Kalimantan banyak. Kenapa? Karena saya pikir ada yang hilang nih. Makanya kalau kita mendapatkan kesempatan untuk onsite, kita gunakan waktu itu. Walaupun kan onsite sekarang nggak bisa kayak dulu loh. Kalau dulu bisa 2 jam ibadah, sekarang nggak boleh. Peraturannya kan cuma 1 jam. Dan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan. Jadi kalau ada waktu, ya ini gunakan manfaat itu karena kita butuh secara spirit, kita butuh juga yang namanya persekutuan, fellowship. Om, ini menyambung daripada pertanyaan Pak Koko nih Om tadi yang ada di Yasmin Om. Bagaimana supaya kita memuji Tuhan nih Om tanpa persungutan? Walaupun situasinya sulit. Betul sekali. Nah, tadi saya singgung soal Ayub ya. Pertama di tengah-tengah kesulitan dia mengenal siapa dirinya. Makanya dia berkata kan, dengan telanjang aku datang, kembali juga aku telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan dia putuskan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi dia tahu bahwa dia hadir sebagai penyembah. Tapi yang kedua, di tengah-tengah kesulitan, selain kita tahu siapa diri kita, di tengah-tengah kesulitan kita justru harus tahu siapa Tuhan kita. Amin. Itu akan membuat kita makin gak ada hambatan, mau keadaan sulit, sukar, gak ada hambatan. Itu dialami oleh Ayub. Ayub 42 ayat 2, Ayub bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Seorang penyembah dia tahu rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Hari ini dia ada di situasi yang gak enak. Dia ada di lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Tapi percayalah dia sebagai penyembah, satu saat Tuhan akan bawa dia ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu yang harus di hati. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa justru saat-saat seperti ini kita harus lebih tahu siapa Tuhan kita. Amin. Jadi Pak Pendeta dan juga Mbak Tessa beberapa waktu yang lalu ya,
ada sebuah tulisan yang menarik. Saya suka baca-baca tulisan gitu, tulisannya begini. Kesulitan atau pencobaan itu sebetulnya tidak benar-benar rencana Allah untuk menghancurkan kita, tetapi sebuah periode yang sesungguhnya untuk menguatkan kita, untuk menjadi lebih dekat. Tetapi kalau begitu semestinya memang berdasarkan dari hati kita masing-masing, Pak Pendeta, bahwa ya kita butuh untuk itu sebetulnya, begitu kan? Betul. Jadi antara logika dan imajinasi itu harus benar. Logika kita berpikir bahwa Tuhan itu baik, kita adalah penyembah. Imajinasi kita harus berpikir juga bahwa telah disiapkan Tuhan suatu keadaan yang jauh lebih baik dari hari ini. Jadi kan kita kan Tuhan ciptakan kita logika, Tuhan ciptakan kita imajinasi, dan dua-duanya di otak kita kan. So, jangan biarkan otak kita justru terintimidasi dengan ketakutan. Mati deh gua. Ya susah deh nih. Ya klien pada kabur. Ya pembeli pada nggak ada, pindah ke warung sebelah. Ya itu kalau di pikiran kita jadi kalah. Kalau kita memenuhi pikiran kita, logika dan imajinasi kita pada tempat yang tepat, kita akan bisa tetap dapat menyembah Tuhan. Oke, jadi benar juga bahwa ternyata ketika kehidupan seseorang yang katanya bahkan orang yang beriman mengatakan katanya rencana Tuhan sempurna buat saya, tetapi kok saat ini kita mengalami kesulitan, tetapi kok saat ini hidup saya berat. Tetapi tadi dari diskusi kita tetap harus memuliakan Tuhan kan? Betul. Karena rupanya kalau hidup kita masih berat berarti kita masih dalam rencananya Tuhan, dan rencana buat Tuhan buat kita belum selesai kan? Karena rencananya kan rencana damai sejahtera. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Kapan sebenarnya waktu kita terbaik untuk memuliakan Tuhan? Orang berpikir, ya mumpung yang lainnya sedang tidur, Tuhan sedang tidak sibuk, maka saatnya pagi hari ketika berdoa. Atau ketika siang, atau ketika, silakan Pak Pendeta, seperti apa? Kapan waktunya? Kalau kita menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup, Gaya hidup. Kita nggak akan membatasi penyembahan kita dengan waktu, dengan ruang, ya nggak akan, dengan jarak, nggak akan. Karena emang sudah gaya hidup kita menyembah. Ya, setiap saat, setiap waktu kita emang senang menyembah. Jadi nggak akan dibatasi. Enaknya pagi enggak, ya mau pagi, mau siang, mau sore kan kita mau menyembah. Kita ingin selalu memuliakan Tuhan. Respon kita dengan situasi yang sulit itu yang juga menentukan kita ini penyembah atau bukan. Amin. Kita nggak bisa pernah tahu apa sih yang akan terjadi next, nggak akan pernah tahu. Tapi ketika situasi-situasi yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita, respon kita itu loh yang menentukan bahwa kita seorang penyembah atau bukan. Ya kalau maaf begitu terjadi, maaf nih, sialan. Kurang ajar ya. Itu berarti dia bukan penyembah dong. Pengumpat. Iya. Respon kita tuh penting ketika ada sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak nyaman. Saat itu bisa nggak kita tetap berkata terima kasih Tuhan. Oh, aku percaya apapun yang kau buat baik. Rugi pun baik, ya nggak dapat untung pun baik. Itu respon. Nah, respon itu juga bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Oke. Saya jadi ingat sebuah kejadian yang ada dalam Alkitab. Demi didengar Daniel, ketika Daniel terancam dengan hukuman ke gua singa, ternyata seperti biasanya dia berdoa 3 kali sehari. Nah, saya kira ini menjadi satu momentum yang sangat baik buat kita semuanya ya, Bapak Pendeta, Mbak Tessa, untuk kita melalui momentum ini sampaikan bahwa Daniel terancam dengan kematian melalui singa-singa. Kemudian bangsa Indonesia dan dunia juga terancam kalau boleh dari sisi ekonomi atau bahkan maaf dengan kematian karena pandemi, gitu kan? Mari kita bersikap bukan menggerutu atau mengeluh tadi, tetapi kapanpun justru saatnya kita memuliakan Tuhan. Saya kira itu menjadi satu, ya betul, gaya hidup apapun yang kita hadapi, dan kemudian dimanapun kita berada, apapun bentuknya, mari kita memuliakan Tuhan. Amin. Ada gereja, kita ke gereja sesuai dengan jadwal, apalagi kita punya satu tempat untuk bertumbuh, semestinya begitu ya Pak Pendeta. Kemudian juga ketika di rumah, daripada nonton yang kurang penting ditonton, saya tidak mengatakan drama dari mana gitu kan. Gitu kan? Bukan dari mana-mana. Dari mana-mana ya. Lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya bukan berarti kita kemudian akan hunting ke banyak hal, tetapi rohani kita memang mesti dibangun. Gitu.
Mbak Tessa, apakah saya bisa melanjutkan dengan kesimpulan pada saat ini? Boleh sekali Om Joko. Oke. Saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kita, tapi mohon kalau ada yang salah dikoreksi Pak Pendeta. Kenapa? Karena beliau dengan jam terbangnya sebagai Bapak Gembala tentu tahu kebutuhan setiap jemaat, dan dalam profesinya sebagai pendidik, bukan hanya pengajar ya Pak Pendeta, pendidik prosesnya berbeda, juga pasti mengetahui dengan benar sebetulnya apa yang kita diskusikan kali ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata memuliakan Tuhan yang menjadi tema pada Natal kita, dan itu tentu sudah digumulkan oleh Bapak Ibu Gembala kita. Yang pertama adalah kehendak Tuhan, betul Bapak Pendeta? Yep. Nah, kehendak Tuhan itu dituangkan di dalam firman Tuhan di Alkitab, kita sudah dengar tadi. Nah, orang yang berbahagia dikatakan di Alkitab adalah orang yang bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Hidup ini adalah sebuah penyembahan. Jadi, jadikan hidup Anda, saudara dan saya, dimanapun kita berada, memuliakan Tuhan. Artinya, ketika kita punya mata, kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik, untuk membaca yang baik. Mulut kita juga pakai untuk bersuara yang baik, memuji dan membesarkan dengan pujian, juga dengan kata-kata kita. Entah itu di kantor, entah itu di lingkungan sosial, ataupun di keluarga. Kemudian berikutnya adalah, sesungguhnya motivasi seseorang melakukan sesuatu adalah kebutuhan yang berasal dari dirinya sendiri. Tetapi Bapak Pendeta tadi mengatakan bahwa memuji dan memuliakan Tuhan itu sebetulnya adalah kebutuhan dari rohani setiap manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan itu sebetulnya adalah kebutuhan saudara dan saya. Betul. Dan semakin kita bisa memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, maka secara tidak langsung pada saat itu kita merendahkan hati dan diri kita. Dan ketika kita merendahkan diri dan merendahkan hati kita, maka berkat-berkat itu akan tercurah. Karena berkat itu tidak tercurah pada hati yang tinggi atau yang sombong, tetapi di sana maka berkat kehidupan itu akan menjadi bagian dan milik kita. Maka luar biasa, terima kasih Bapak Pendeta. Pada saat ini kita diberkati dengan hadirnya beliau, dengan jawaban-jawaban yang menurut saya walaupun tidak terlalu panjang tapi bernas, dan itu saya kira menjadi jawaban atas kebutuhan kami semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan dimanapun Bapak Lodi berada, terus dipakai Tuhan. Amen. Sebagai kelompok orang-orang muda yang memberikan satu pencerahan buat dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap sehat dan jangan lupa seperti pesan firman Tuhan hari ini, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saya Tessa Kastanya dan saya Joko Kristianto. Pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, Natal adalah kabar kesukaan, kabar gembira. Malaikat Tuhan datang membawa kabar baik bagi dunia bahwa juru selamat umat manusia yaitu Yesus Kristus, Tuhan, telah dilahirkan di kota Daud. Berita ini disampaikan kepada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternaknya. Pada waktu malam, gembala-gembala adalah komunitas sederhana, saleh, rajin, yang menjalankan panggilan mereka menjaga kawanan domba mereka, dan merekalah yang mendapat hak istimewa mendengar kabar kesukaan tersebut. Mereka bergegas pergi ke Bethlehem dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada akhirnya makna yang dapat kita petik
pada Natal 2020 yang kita rayakan ini dapat kita ambil teladan pada gembala-gembala, berjumpa dengan Yesus, hidup dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kita harus mengakhiri ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan pimpinan Tuhan kita boleh menikmati Natal sampai saat ini. Ini semua karena kasih sayang Tuhan. Dan kita sebentar akan pulang ke rumah masing-masing. Kita pulang dengan sukacita, sebagaimana gembala-gembala pulang setelah melihat Yesus dengan sukacita, demikian juga kita adanya. Dan kita pulang dengan menyertakan berkat. Sikap menerima adalah berkat dan anugerah dari Maha Besar Tuhan Allah Bapa di surga, kasih dalam kecintaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, ada tinggal beserta menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dari Tuhan, berkat itu kami terima. Pujian dan hormat kami kembalikan buat kebesaran nama Tuhan. Semua yang berbahagia sama menyerukan haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku, dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Haleluya, bersyukur kita sudah mendapatkan berkat Natal pada malam hari ini. Sama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Mari host, saya undang ke depan kita nyanyikan